Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firus Tamami. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kinetika kimia. Apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian laju reaksi, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga yaitu sifat reaktan, yang keempat adalah hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Eksperimen menunjukkan bahwa laju reaksi tergantung pada konsentrasi reaktan dan dalam beberapa kasus produk dengan cara khas yang dapat dinyatakan dalam persamaan diferensial. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu? Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Yang kedua yaitu suhu. Yang ketiga adalah katalis. Yang keempat yaitu molaritas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konsentrasi. Untuk yang pertama yaitu luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh memiliki peranan yang sangat penting, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Bisa kita lihat dari gambar ini. Apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Selanjutnya yaitu adalah suhu. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Bisa kita lihat dari gambar ini. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Suhu merupakan properti fisik dari materi yang kuantitatif mengungkapkan gagasan umum dari panas dan dingin. Selanjutnya ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Katalis dapat dibedakan menjadi dua golongan utama, yaitu ada katalis homogen dan ada katalis heterogen. Apa sih bedanya katalis homogen dan katalis heterogen itu? Katalis homogen yaitu katalis yang ada dalam fase yang berbeda dengan reaksi dalam reaksi yang dikatalisinya. Sedangkan katalis heterogen itu katalis yang ada dalam fase yang sama dengan reaksi dalam reaksi yang dikatalisinya. Untuk katalis homogen, umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang selanjutnya bereaksi membentuk produk akhir reaksi dalam suatu proses yang memulihkan katalisnya. Beberapa katalis yang pernah dikembangkan yaitu contohnya katalis Ziegler-Natta yang digunakan untuk produksi massal polietilen dan polipropiler. Reaksi katalitis yang paling dikenal adalah proses Haber, yaitu sintesis amonia menggunakan besi biasa sebagai katalis, konverter katalitik yang dapat menghancurkan produk emisi kendaraan yang paling sulit diatasi terbuat dari platina dan rhodium. Untuk katalis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana reaksi-reaksi atau substrat untuk sementara terjerat. Ikatan dalam substrat-substrat menjadi lemah sedemikian sehingga memadai terbentuknya produk baru.
Ikatan antara produk dan katalis lebih lemah, sehingga akhirnya terlepas. Selanjutnya ada molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut tiap satuan volume zat pelarut. Hubungannya dengan laju reaksi adalah semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat suatu reaksi berlangsung. Dengan demikian, pada molaritas yang rendah, suatu reaksi akan berjalan lebih lambat daripada molaritas yang tinggi. Selanjutnya yaitu konsentrasi. Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka bisa kita lihat pada gambar ini. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Selanjutnya itu pembahasan ketiga tentang sifat reaktan. Agar reaksi dapat terjadi, harus terdapat tumbukan antara molekul pada sisi aktif molekul. Semakin besar dan kompleks molekul reaktan, semakin kecil pula kesempatan terjadinya tumbukan di sisi aktif. Kadang-kadang pada molekul yang sangat kompleks, sisi aktifnya seluruhnya tertutup oleh bagian lain dari molekul, sehingga tidak terjadi reaksi. Secara umum, laju reaksi akan lebih lambat bila reaktannya berupa molekul yang besar dan kompleks seperti bongkahan ataupun lempengan. Laju reaksi akan lebih cepat bila reaktan berupa serbuk dengan luas permukaan kontak yang besar. Sifat reaktan tadi juga itu termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya yaitu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Besarnya pengaruh suatu konsentrasi dari suatu reaktan dinyatakan dalam order reaksi. Di sini ada contoh reaksi yaitu A plus B menjadi C plus D. Jadi persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Selanjutnya untuk reaksi A plus B menjadi X plus Y, laju reaksinya dinyatakan dengan min delta A per delta T sama dengan delta X per delta T. Untuk persamaan laju reaksinya yaitu K kali A pangkat M kali B pangkat N kali C pangkat P. Selanjutnya itu komponen dalam hukum laju reaksi. A dan B itu sebagai konsentrasi reaktan, C itu sebagai konsentrasi katalis, M dan N itu sebagai order reaksi, M tambah N yaitu order reaksi total. Perlu dipahami bahwa order reaksi tidak ada kaitannya dengan koefisien dari persamaan laju reaksi. Nilai K sebagai konstanta laju dan nilai M dan N sebagai order reaksi harus ditentukan melalui percobaan, bukan berdasarkan koefisien stokiometri persamaan reaksi setara. Dalam persamaan laju reaksi, nilai konstanta laju reaksi atau yang dinotasikan K adalah suatu konstanta yang nilainya tetap. Selanjutnya itu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi ini ada 3 ketentuan. Yang pertama yaitu jika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan tertentu, maka order dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 0. Yang kedua, jika laju reaksi meningkat 2 kali lipat dengan pertambahan konsentrasi reaktan sebanyak 2 kali lipat, maka order dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 1. Yang ketiga, jika laju reaksi meningkat 2 kali lipat dengan pertambahan konsentrasi reaktan sebanyak 4 kali lipat, maka order reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 2. Selanjutnya yaitu pembahasan kelima atau yang terakhir, menentukan persamaan laju reaksi. Sebelum menentukan, kita harus memahami terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu pertama, tetapan laju reaksi atau yang dinotasikan K
bergantung pada jenis reaksi dan suhu reaksi. Satuan untuk tetapan laju reaksi tergantung dari order reaksi keseluruhan dari persamaan laju reaksi. Yang kedua, order reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat bereaksi terhadap laju reaksi. Untuk menentukan persamaan laju reaksi ini bisa melalui dua cara. Bisa menggunakan bentuk diferensial, bisa juga menggunakan bentuk integral. Untuk bentuk diferensial dengan A pangkat M sama dengan min D kali A per delta. Untuk bentuk diferensial ini untuk menentukan tingkat reaksi. Sedangkan bentuk integral ini dengan ln A sama dengan min KT tambah ln A 0. Ini bentuk integral ini untuk mengevaluasi tingkat reaksi. Untuk bentuk diferensial itu didasarkan pada perubahan konsentrasi reaksi dalam selang waktu tertentu. Sedangkan untuk bentuk integral didasarkan pada pengukuran setiap saat. Selanjutnya itu cara menentukan persamaan laju reaksi melalui bentuk diferensial. Pertama yaitu menganalisa bentuk persamaan reaksi serta order reaksinya. Kedua, menyusun neraca massa sehingga diperoleh persamaan diferensial linear. Ketiga, yaitu membuat grafik hubungan antara variabel yang ada. Di sini, apabila grafik berupa garis lurus, berarti bentuk persamaan kecepatan reaksi yang sudah ditentukan benar, dan nilai konstanta kecepatan reaksi adalah slope dari garis tersebut. Sedangkan apabila garis dalam grafik tidak lurus, maka persamaan reaksi serta order reaksi yang sudah ditentukan berarti salah. Yang keempat yaitu melakukan prosedur yang sama sampai memperoleh garis lurus. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode least square. Selanjutnya yaitu cara menentukan persamaan laju reaksi melalui bentuk integral, yaitu pertama-tama kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah data terkumpul, lalu dievaluasi dengan persamaan integral yang dimodifikasi ke dalam bentuk grafik. Yang terakhir yaitu tentukan apakah reaksi tersebut tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat tertentu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu laju reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu pertama, luas permukaan bidang sentuh, kedua, katalis, yang ketiga, suhu, yang keempat, molaritas, dan yang terakhir, konsentrasi. Ketiga yaitu sifat reaktan itu semakin besar dan kompleks molekul reaktan, semakin kecil pula kesempatan terjadinya tumbukan di sisi aktif. Yang terakhir yaitu untuk menentukan persamaan laju reaksi bisa dilakukan melalui dua cara yang berbeda. Bisa melalui bentuk diferensial, bisa juga melalui bentuk integral. Sekian presentasi kinetika kimia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.